Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gua sama Bang Herman hari ini tanggal 6 ya. Tanggal 6 Oktober di Polres Kuningan. Kami berdua, saya didampingi oleh kuasa hukum saya Mas Herman, melaporkan dugaan tindakan pornografi tindak pidana pornografi di Polres Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah laporan diterima. Jadi gimana Mas enaknya penjelasan buat netizen nih? Ya, terima kasih. Jadi maksud dan tujuan kami membuat laporan ini ataupun pengaduan ini lebih kepada mengedukasi masyarakat umum, khususnya masyarakat Kuningan, karena kebetulan kami melaporkannya di Polres Kabupaten Kuningan. Edukasi apa? Edukasi dalam penggunaan media sosial tentunya. Nah, jadi ini suatu bentuk himbauan juga untuk masyarakat, semua masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial atau dalam membuat konten-konten. Tentunya masyarakat memahami konten-konten yang dilarang itu seperti apa gitu kan. Ya salah satunya adalah konten-konten pornografi gitu kan. Terus pertimbangan kami lebih ke ini tanggung jawab moral kita semua ya. Jadi ini lebih kepada tanggung jawab moral. Tentu yang punya tanggung jawab bukan hanya kami berdua, tetapi semua orang punya tanggung jawab untuk hal ini ya, untuk menyikapi hal ini gitu. Karena yang kita pahami, semua orang juga paham bahwa memang konten-konten pornografi itu kan tentu berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya masyarakat atau khususnya untuk regenerasi penerus bangsa ini gitu kan. Itu sih mungkin. Oke. Nah kalau gua pribadi ya, ini untuk jadi pelajaran deh. Untuk terlapornya sendiri inisialnya RQ ya, atau gue nyebutnya Ratu Ketek Hitam. Karena gue melihat di postingan Instagramnya dia sendiri itu terkesan islami, terkesan agamis, bahkan bawa anaknya. Ternyata, nah sekarang udah gue serahin bukti-buktinya ke Polres dan untuk ditindaklanjuti. Dan di situ perlu kalian tahu, ini bukan cuman dugaan pornografi yang cuma 1 kali atau 2 kali, bukan. Ini profesional. Bahkan di situ dugaan kuatnya menggunakan kamera, menggunakan lighting, ada pengarah untuk gerakan. Jadi dia ini orang yang profesional ya, orang yang gue maksud kalian udah tahu dah ya. Dan ini yang kalian minta, bahwasanya ini orang nggak bisa diingetin ya harus dilaporin. Dan sekarang kita mau nemuin wartawan-wartawan di sana. Oke. Lanjut acara, terus ini Kuningan, rencana mau ziarah juga di Cirebon. Nah kebetulan pas lagi di sini kita melihat yang ini ada yang perlu kita laporkan. Jadi doakan aja, insya Allah ini terbuka lebar. Ini menyangkut masalah porno, karena kalau porno ini kan ini sebetulnya delik umum yang dirugikan seluruh rakyat Indonesia ini. Yang dirugikan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana seorang warga negara Indonesia kok main film porno itu kan? Dan ini dilakukan bukan secara dugaannya nih ya, bukan secara yang amatir, bukan. Ini profesional. Ini profesional, ada dugaannya, ada production hostnya, bahkan diiklankan, ada diiklankan. Dan itu kita juga ngebongkar datanya harus pakai VPN. Iya. Ya orang begitu deh ya, kalau mau gimana lagi. Jadi apakah ada kisi-kisi rakyat biasa kah atau dia termasuk salah satu influencer media sosial, dan dia nggak tahu masih istri sah atau enggak nih ya, mantan artis. Ya dia punya anak, bahkan kami punya dapat itu dia lagi dalam keadaan hamil, masih melakukan pose untuk sesi foto yang ketelanjangan begitu. untuk motif kedepannya atau kisi-kisi nih, ini kedepannya mau bagaimana tujuannya? Ya Ada aduan ini gitu intinya ada. Mungkin Mas Herman mau? Ya Bang Herman sebagai lawyer ya. Oke, terima kasih. Beberapa media, terima kasih. Ya, jadi maksud dan tujuan kami yang pertama ingin ada ya penegakan hukum atau law enforcement ya.
tentunya jika kemudian penegakan hukum ini berjalan, ini akan memberikan edukasi juga untuk masyarakat umum khususnya warga Kuningan ya, karena kebetulan kami melaporkan ini di Kabupaten Kuningan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mungkin sama-sama paham ya bahwa konten pornografi itu ya merusak moral ya. Kalau sampai kemudian itu dibiarkan dan tidak ada tindakan hukum, tentu pasti akan merugikan banyak pihak, khususnya generasi-generasi yang generasi muda ya. Jadi khusus untuk salah satu tujuannya adalah agar masyarakat umum, khususnya masyarakat Kuningan, bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial atau dalam membuat konten-konten yang memang konten yang memang dapat dijerat pidana gitu. Itu sih mungkin itu aja. Ada tambahan dikit ya. Tanpa adanya artis pornografi profesional aja, Indonesia ini udah dibanjirin darurat pornografi udah. Ya, dan mungkin karena lemahnya rakyat juga tidak mau melaporkan atau apa. Jadi ini juga jadi pelajaran buat seluruh rakyat Indonesia. Kalau menemukan konten-konten yang berkaitan dengan pornografi, laporkan. Harus berani laporkan, harus berani bersuara begitu. Satu lagi mungkin intinya ini temuan seperti ini berarti untuk yang dilaporkan sekarang ini baru terjadi berarti ya, belum pernah disentuh sebelumnya, belum pernah ada yang berani untuk melapor. Oke, saya tidak tahu persis apakah ada pihak lain yang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor ini. Ya, saya tidak tahu persis. Ya, adapun klien saya yang kebetulan seperti yang tadi beliau sampaikan, klien saya ini kan juga adalah pegiat media sosial. Ya. Dan kebetulan beliau juga memang mendapatkan laporan dari pihak-pihak yang lain, dan pihak-pihak yang lain itu tahu kan bahwa Babe Aldo ini adalah seorang pegiat media sosial. Jadi dengan kapasitasnya pihak-pihak yang mengetahui konten itu ya memberitahukan kepada beliau gitu Pak. Dan karena atas pertanggungjawaban moral beliau kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut. Ya, mungkin itu aja. Siap, mudah-mudahan laporannya segera diproses sama Polres Kuningan, insya Allah jadi pelajaran buat seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kita mau mengajak semua ya, ulama kita udah dakwah ya kan, pemerintah kita udah berusaha mengurangi konten pornografi juga ya, Kominfo mencoba memblokir situs-situs pornografi kan, sangat mengejutkan kalau ternyata di Indonesia ada production house. Berbayar ya. Wah, ini profesional ini. Ya, kita bayangin. Jadi dugaannya berbayar. Kenapa saya duga berbayar? Karena dilakukan photoshootnya itu dengan yang profesional tuh, dengan lighting, dengan dandan. Ya, ini bukan porno yang dilakukan oleh anak-anak SMA dengan konten handphone, bukan seperti yang itu. Ini profesional gitu. Jadi kan sangat miris gitu. Negara Pancasila, agama kuat, Islamnya luar biasa juga, banyak umat Islamnya, tapi ternyata wah, artis porno profesional, bayangin gitu. Nah, ini dengan budaya timur kan? Budaya timur lagi ya kan. Ya, jadi ini menjadi mudah-mudahan jadi tonggak perlawanan terhadap pornografi. Begitu. Kita akan terus melawan pornografi. Satu lagi mungkin nanti mohon teman-teman media mohon dibantu untuk ya dikawal. Ya. Ya. Siap. Iya. Kalau untuk hal seperti ini, insya Allah kita kawal. Iya. Karena kita sama-sama punya tanggung jawab ya. Iya. Tanggung jawab akan ya regenerasi masa depan Anak bangsa, anak-anak kita Iya. khususnya ya. Iya. Ya, sejajarnya kita, masa kita mau biarin anak kita nonton. Nah, Iya. Yang lebih mengenaskan lagi, terkadang si terduga menggunakan anaknya untuk mencari simpati masyarakat. Tapi itu saya masih belum nyebut nama, nanti dah itu. Ya, itu yang membuat, kalau saya sebagai orang tua, saya ini orang tua, kita juga punya banyak anak ya. Ya, gimana itu rasanya? Di sisi lain dia cari uang dari pornografi, di sisi lain dia menggunakan anaknya dengan akun media sosial yang lain untuk mencari simpati. Kan ini harus segera dituntaskan, nggak bisa gitu. tapi sebelumnya udah pernah tidak secara intinya individual disentuh lah dengan bahasa atau dengan Kalau secara, karena sama-sama influencer ya, pernah saya angkat, pernah lagi ada beberapa konten bukannya dia tobat,
malah makin menjadi gitu. Jadi ya mungkin ini langkah terbaik ya, kita penyelesaian hukum adalah panglima tertinggi. Jadi kami akan menyerahkan ini kepada proses hukum dan mudah-mudahan dari Polres Kuningan insya Allah laporan kami diterima. Nanti Anda siap untuk melanjutkan sampai tuntas. Selama nyawa masih ada untuk rakyat Indonesia, saya akan terus seperti ini, bersuara kencang, bersuara keras untuk menyampaikan yang benar demi rakyat Indonesia. Karena ini bukan masalah pribadi saya lagi. Ini bukan tentang pribadinya Babe Aldo atau pribadinya Mas Herman atau pribadi enggak. Ini seluruh keluarga rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia. Nggak kebayang kalau ini dibiarkan saja dan ini tidak ada tindakan hukum untuk melanjutkan ini, maka saya makin miris sama masa depan bangsa ini. Paling tidak saya tetap akan berusaha sampai ajal. Begitu. Izin satu lagi. Siap. Berarti Babe Aldo kesini dengan pelapor, itu berarti sudah membawa serta ada kisi-kisi bukti. Lengkap. Lengkap. Apa yang saya sampaikan ke wartawan ini, saya bukan orang yang mau pansos di media, bukan. Saya mau ke hukum dulu baru ke media. Jangan ke media dulu baru ke hukum, itu pansos namanya. Ya, jadi ini bukti bahwa saya mendatangi Polres ya Bang. Saya hubungin Bang Herman biar ya kan kelihatan resmi banget tuh, sahabat. Buat Bang Herman. Apa tujuan Bang Herman nih? Kenapa bisa menyetujui dan langsung mau menjadi lawyernya Babe Aldo terkait laporan ini? Ya, tujuan saya yang pertama tentunya karena semangatnya beliau ini semangat untuk kepentingan bangsa ya. Ya tentunya itu yang menjadi semangat saya, kenapa kemudian aku juga mendampingi beliau. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya yang aku tahu, yang aku pahami bahwa memang dampak pornografi itu kan dari berbagai perspektif kan sangat merusak moral ya, sangat merusak moral. Itu aja sih sebenarnya sih. Dua hal itu yang kemudian menyemangati aku mendampingi beliau. Oke, saja mungkin. Siap. Terima kasih. Semangat wartawan. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Sukses ya.